Kembali lagi bersama kami di Partai X. Kemana perginya uang rakyat Indonesia di pemerintahan? APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah anggaran yang dikelola pemerintah dari uang rakyat. Uang ini digunakan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan, gaji pegawai, bantuan sosial, dan transfer dana ke daerah. Namun, pengelolaannya masih menghadapi banyak masalah, seperti ruang fiskal yang sempit, anggaran wajib yang terus meningkat, serta ketidakefisienan dalam penggunaannya. Salah satu masalah terbesar dalam APBN adalah korupsi. Banyak uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan oleh oknum pejabat. Akibatnya, kemiskinan sulit diberantas dan pembangunan berjalan lambat. Lebih parahnya, sistem hukum masih tidak adil. Banyak koruptor kelas atas yang mendapat hukuman ringan atau cepat bebas karena remisi. Contohnya, kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun yang dihukum 6,5 tahun. Vonis pengusaha Harvey Muiz diperberat menjadi 20 tahun penjara. Dan dugaan korupsi pengadaan Kortex senilai 1,3 triliun yang belum diusut tuntas meskipun sudah ada laporan yang masuk ke KPK. Ini menunjukkan bahwa hukum masih bisa dibeli oleh pihak tertentu. Presiden Joko Widodo pernah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBN. Namun, utang negara terus naik drastis. Pada tahun 2014, utang Indonesia sekitar 2.600 triliun, tetapi pada tahun 2023 sudah melonjak lebih dari 7.800 triliun. Akibatnya, bunga utang yang harus dibayar pemerintah semakin besar, menyedot anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya disebut tidak akan membebani APBN justru tetap menggunakan uang negara karena biaya yang membengkak. Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, menjanjikan berbagai program seperti makan siang gratis untuk pelajar, penambahan kementerian, dan kenaikan gaji pejabat. Program ini menarik, tetapi biaya yang dibutuhkan sangat besar, mencapai 450 triliun per tahun, lebih tinggi dari anggaran kesehatan nasional dalam APBN 2024 yang hanya 186 triliun. Jika tidak ada sumber dana yang jelas, kemungkinan besar utang negara akan semakin bertambah. Selain itu, anggaran untuk sektor lain bisa dikorbankan, yang justru bisa memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Pemerintah harus memastikan pendanaan yang transparan dan efektif agar program ini tidak menjadi beban baru bagi negara. Sesuai dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan, keputusan besar yang berdampak pada rakyat harus dibahas secara terbuka dan melibatkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Program yang ambisius tanpa perhitungan matang bisa menambah beban negara dan justru memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti nikel, batu bara, emas, minyak, dan gas. Namun, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan asing dan segelintir elit. Banyak tambang yang merusak lingkungan, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Di sektor pertanian dan perikanan, harga pangan masih mahal karena kebijakan yang kurang berpihak pada petani dan nelayan. Padahal, Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Sayangnya, tenaga kerja asing lebih sering digunakan di berbagai sektor industri, sementara rakyat sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Alih-alih memperdayakan tenaga kerja lokal, beberapa sektor industri lebih memilih menggunakan tenaga kerja asing, terutama di sektor pertambangan dan konstruksi. Hal ini menambah tekanan bagi rakyat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Uang rakyat yang masuk ke kas negara seharusnya digunakan secara bijak dan transparan. Namun, kenyataannya,
Banyak yang hilang akibat korupsi, pemborosan, dan proyek yang tidak tepat sasaran. Jika pengelolaan APBN tidak diperbaiki, rakyatlah yang akan terus menanggung akibatnya, baik dalam bentuk pajak yang semakin tinggi maupun kualitas hidup yang tidak kunjung membaik. Partai X menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan politik dengan efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, kebijakan negara tidak akan hanya menguntungkan elit, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kita tergenggam arah bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Kami